Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Beni Wicaksono. Kita akan mengikuti mata kuliah Manajemen Risiko FEB 983 untuk S1, kuliah yang keempat yang mengambil judul tentang kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000 dan JOSO IRM. Eh, dengan saya Beni Wicaksono, email saya ini ada di bawah Beni Wicaksono Bisa Unggul dan Dani Wicak Jamil. Sebagaimana kita ketahui, pertemuan 1, 2, 3 kita membahas mengenai pengantar, kemudian jenis risiko, identifikasi, dan seterusnya. Yang keempat, kita akan fokus mengenai framework dari risk management. Tujuan pembelajaran pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menerapkan kerangka manajemen risiko global yang paling banyak digunakan di dunia. Memahami kerangka kerja risiko global. Yang kedua, menjelaskan ISO 31000, menjelaskan COSO, IRF, dan membandingkan keduanya. Mengapa kerangka kerja manajemen risiko itu penting? Karena organisasi modern menghadapi ketidakpastian dari berbagai arah tentang pasar, tentang regulasi, tentang teknologi, hingga reputasi. Nah, kerangka kerja manajemen risiko hadir sebagai panduan terstruktur untuk menavigasi kompleksitas dari hal-hal tersebut. Panduan terstruktur ini memberikan langkah-langkah sistematis dalam mengelola risiko secara konsisten di seluruh organisasi. Selaras dengan strategi itu, mengintegrasikan manajemen risiko dengan tujuan strategis organisasi agar lebih adaptif. Nah, yang ketiga, tata kelola yang baik. Dan terakhir adalah keputusan yang lebih baik. Jadi mengapa kerangka kerja manajemen menjadi penting? Karena itu tadi eh, kerangka itu maka panduannya terstruktur, selaras dengan tes strategi, tata kelola yang baik dan keputusan yang lebih baik. Sekarang kita bahas mengenai apa itu ISO 31000 versus JOSO IRM. Kedua kerangka ini merupakan standar global yang paling banyak diadopsi, namun memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Memahami perbedaannya adalah kunci untuk memilih pendekatan yang tepat bagi organisasi Anda. Jadi prakteknya di dunia ini standar untuk kerangka kerja tadi ada dua, satu ISO, yang kedua JOSO. Mari kita lihat aspek-aspek yang membedakan. Yang pertama jenis. ISO 31000 merupakan panduan manajemen risiko internasional. Sedangkan JOSO apa? Kerangka kerja manajemen risiko enterprise. Jadi IRM, JOSO IRM. Namanya juga JOSO IRM. Kalau ISO ini lebih pada standar. Standar Anda melakukan ini, standarnya begini. Anda melakukan ini, standarnya begini. Fokus utamanya apa? Pada proses. Namanya standar itu ya yang kita standarisir apa ya prosesnya. ISO 31000 merupakan proses manajemen risiko yang sistematis. Jadi mulai dari identifikasi bagaimana, menghitung bagaimana, kemudian memantau itu bagaimana, gitu ya, sampai kemudian melaporkan. Kalau JOSO IRN itu meliputi tata kelola, strategi, dan kinerja organisasi. Nah, penggunanya siapa? ISO 31000 lebih kepada lintas industri dan sektor pemerintahan. Kalau JOSO IRM banyak digunakan dalam tata kelola korporasi. Kalau kita mau menjalankan direksi, tugasnya apa, gitu ya. Kemudian strategi dari perusahaan itu bagaimana agar tercapai tujuan dengan konsisten, dengan jangka panjang atau sustainability. Implementasinya untuk ISO 31000 itu fleksibel dan dapat disesuaikan. Nah, kalau JOSO IRM itu pendekatannya enterprise yang lebih terstruktur. Bedanya di situ. Gambaran umum ISO 31000, ISO 31000 adalah standar organisasi yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai panduan universal untuk untuk manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan. Panduan global adalah standar internasional yang dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, dari pemerintah hingga perusahaan swasta di seluruh dunia. Lintas industri dirancang untuk berlaku di semua sektor, baik itu perbankan, manufaktur, kesehatan, pendidikan, hingga sektor publik. Pendekatan sistematis menekankan proses manajemen risiko yang terencana, terukur, dan berkesinambungan.
Adopsi luas telah diadopsi oleh pemerintah dan korporasi besar di lebih dari 150 negara sebagai acuan tata kelola risiko. Jadi kalau kita akan mengambil ISO standar 31000 itu udah jelas cara mengambilnya ya, mulai dari panduannya, siapa mengerjakan apa, bagaimana nanti ada yang namanya timnya untuk bisa memverifikasi, ada juga orang yang menstandarisir gitu ya, ada yang memeliharanya, dan juga ada auditnya. Nah, itu biasanya ISO 31000 begitu. Proses manajemen risiko ISO 31000 dimulai dari penetapan konteks dulu. Ya, konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan dari risiko. ISO 31000 mendefinisikan proses manajemen risiko sebagai siklus yang berulang dan terus apa namanya dijalankan di tahap saling terhubung dan didukung oleh komunikasi serta pemantauan berkelanjutan. Jadi proses tadi sudah saya sampaikan, proses ini bersifat iteratif. Organisasi harus terus meninjau dan memperbarui penilaian risiko seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan strategi perusahaan. Tahapan proses ISO 31000 secara rinci dimulai dari penetapan konteks. Apa itu konteks? Menentukan ruang lingkup, tujuan dan kriteria risiko apa namanya sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Identifikasi risiko berarti apa? Mengidentifikasi sumber peristiwa dan konsekuensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Analisis risiko apa? Menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak potensial terhadap operasional dan strategi. Yang keempat, evaluasi dan penanganan. Ya, jadi setelah kita jalankan konteks, proses identifikasi, analisis, baru kemudian evaluasi dan penanganan. Nah, ini gambaran COSO. Tadi setelah kita ngomong ISO 31000 serinya, sekarang COSO. COSO itu apa sih? COSO kepanjangan dari Committee of Sponsoring Organization. Jadi IRM atau Enterprise Risk Management adalah kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan manajemen risiko dengan strategi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dikembangkan oleh COSO, diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Nah, ini ya. COSO itu artinya adalah kepanjangan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Nah, sebuah konsorsium 5 organisasi akuntan dan keuangan terkemuka di Amerika Serikat. Integrasi strategi dan risiko mengaitkan manajemen risiko langsung dengan perumusan dan pelaksanaan strategi organisasi, bukan hanya sebagai fungsi kontrol. Fokus pada kinerja memastikan bahwa risiko yang diambil selaras dengan selera risiko atau risk appetite dan mendukung capaian kinerja jangka panjang. Digunakan korporasi besar menjadi acuan utama bagi perusahaan publik besar, lembaga keuangan, dan organisasi multinasional di seluruh dunia. Jadi bedanya ISO tadi udah kita jelaskan ya dengan JOSO ini. Nah ini apa namanya speknya JOSO adalah seperti ini. Pengembangan JOSO, integrasi strategi, fokus pada kinerja, digunakan komponen besar. Nah komponen inti JOSO ini berangkat dari IRM 2017 tadi dari 5 komponen yang saya terlihat ini. Komponen ini membentuk kerangka kerja holistik yang menghubungkan risiko dengan strategi dan kinerja organisasi. Tata kelola dan budaya, strategi penerapan tujuan, kinerja, tinjauan dan revisi, dan juga informasi, komunikasi, dan pelaporan. Ini merupakan komponen inti dari COSO. Ada 5 ya. Strategi, kinerja, tinjauan, informasi, komunikasi, dan tata kelola risiko itu sendiri. Adopsi kerangka kerja risiko secara global. Secara global, kedua kerangka ini mendominasi praktek manajemen risiko dan data ilustratif berikut menggambarkan tingkat penerimaan berbagai sektor industri. Mengapa adopsi terus meningkat? Tekanan regulasi. Jadi COSO dan ISO ini kejar-kejarannya sama-sama banyak diterapkan di seluruh dunia, baik di dunia kesehatan, energi, manufaktur, pemerintahan. Kalau kita ngomong misalkan apa namanya
keuangan perbankan lebih banyak pakai ISO, gitu ya. Pemerintahan lebih pakai CUSU, manufaktur lebih pakai CUSU, energi pertahanan CUSU, kesehatan CUSU yang banyak, gitu ya. Itu bisa dilihat di statistiknya. Apa yang salah di Enron? Ya, skandal Enron ini tahun cukup lama ini udah tahun di bawah 2000 2008 ya, ya awal tahun 2000-an. Manipulasi akuntansi besar-besaran, namanya tata kelola, tidak ada pengawasan risiko yang efektif. Nah, itu kemudian keluar eh, apa undang-undang tentang Sarbanes-Oxley ya, gitu ya. Pelajaran dari Enron, relevansi CUSU IRM. Tata kelola yang kuat itu sangat diperlukan ya agar tidak terulang kasus Enron. Strategi berbasis risiko, memastikan keputusan bisnis selalu mempertimbangkan profil risiko. Pelaporan transparansi itu tinjauan independen. Ini merupakan suatu persyaratan utama semua. Nah, ini ada 3 pertanyaan diskusi yang bisa kita angkat untuk kita diskusi. Pertama, tentang kasus Enron, kekalahan ini adalah bertemu pada sekitar. Pertanyaan kedua, elemen-elemen justru mana yang jika diterapkan dengan benar dapat mencegah runtuhnya Enron. Nah, ini mengapa tata kelola risiko begitu krusial bagi perusahaan besar dan seterusnya. Nah, ini diskusi untuk ISO 31000, silahkan nanti kita bisa dalam kelas, kita bisa diskusi lebih lanjut. Ini perbandingan yang mendalam, kapan menggunakan yang tepat, apakah ISO, apakah CUSU. Nah, ini mengintegrasikan ISO 31000 dan CUSU IAR. Ini ada manajemen risiko yang ada di OJK, BUMN maupun RSNI. Ringkasan poin-poin utama karena memberikan struktur ISO 31000 fokus pada proses. Sebagai penutup, pada pertemuan berikutnya kita akan mengeksplorasi penerapan praktis keterangan manajemen risiko melalui studi kasus nyata. Kita persiapan baca bab 5 untuk minggu depan, refleksi pertemuan kelima, ini bisa kita lihat. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.